Oke, selamat malam rekan-rekan mahasiswa Kepal. Selamat malam, Pak. Ya, ya, terima kasih atas waktunya, terima kasih atas kegiatannya yang tadi pagi. Rekan-rekan mahasiswa sudah belajar secara mandiri, secara tertib. Terima kasih juga untuk ketua kelas ya yang sudah koordinasi rekan-rekan sekalian. Jadi di sini adalah sesi kita ini sesi pengganti ya untuk diskusi. Apabila ada pertanyaan, apabila ada yang ingin disampaikan, kita bisa terbuka di sini terhadap materi yang sudah saya persiapkan, terhadap materi yang sudah rekan-rekan pelajari secara mandiri. Jadi silakan bila ada pertanyaan, bila ada diskusi silakan. Ya nggak apa-apa bagi rekan-rekan dan mahasiswa yang mungkin koneksi kurang mendukung silakan kamera ditutup silakan. Karena tadi ini juga kan kita record ya dan akan ada notulen. Jadi pada dasarnya tidak tidak suatu kewajiban sekali, akan tetapi kan namanya juga kita perlu tertib administrasi. Apabila memungkinkan silakan kamera terus dinyalakan seperti itu. Jadi silakan langsung saja rekan-rekan mahasiswa ada pertanyaan mungkin. Sudah paham semua apa itu block chipper, apa itu stream chipper, SDS dan lain-lain? Atau mungkin ada pertanyaan terhadap week 1, week 2, silakan. Nggak usah kaku-kaku ya, nggak usah formal, nggak usah takut, santai aja. Nggak usah panggil bapak lah, panggil abang aja. Kan nggak ada Pak Jo juga. Yakin nih nggak ada pertanyaan? Jangan sampai nanti tiba-tiba Pak Jo nanyain, kalian nggak bisa jawab, kan saya juga yang malu. Izin bertanya, Pak. Ya, kayak gini bagus nih. Nih, ketua kelas sama sekretaris, tolong dicatat ya untuk jadi notulen. Sekretaris hadir? Iya Pak, Sekretaris Ares sama Sarah Tampu Bulan Pak. Hadir ya? Ares Pardosi hadir Pak sama Sarah. Oke, silakan Kevin. Pak. Ya Pak. Sebenarnya bukan ke arah pertanyaan sih Pak, cuman untuk menjelaskan kembali sih Pak, cara enkripsi SDS itu Pak, kurang ngerti Pak. Cara enkripsi dan deskripsi dari plain text ke ciphertextnya Pak. Kurang ngertinya gimana ya? Soalnya kan kalau kita lihat di slide SDS itu dia ada dua bagian. Pertama proses, ini sebentar saya accept dulu. Pertama dia ada proses generate key dulu. Itu yang pertama. Kemudian proses dari enkripsinya, plain text-nya. Tadi pertanyaanmu yang mana? Apakah yang generate key-nya atau yang si enkripsinya secara umum? Jadi kan ada dua bagian tuh. Lebih ke enkripsinya sih Pak. Nah, kalau enkripsinya sebenarnya sudah ada di slide sih. Sebentar ya, saya coba sharing. Mana nih? Saya coba sharing ya. Kelihatan slide? Cek, 1, 2. Kelihatan Pak. Oke. Nampak, Bang. Oke, siap. Nah, jadi ini kan berarti pertanyaan yang kanan berarti kan? Halo? Iya Pak. Nah, karena kan yang bagian kiri kan dia fokusnya di key. Ini ada 10 bit key. Jadi ada 10 bit, nanti diproses dan lain-lain. Nah, pertanyaan tadi kan gimana alurnya di sini. Jadi kan di sini ada keterangan nih 8 bit plain text. Jadi yang perlu kita ingat jangan terlalu kompleks dari atas sampai bawah. Jangan dipikirkan seperti itu. Pikirkan dulu dari sini. Dari 8 bit ini sampai di sini, sampai swap. Bagian ini. Karena ini kan round 1 nih. Kalau ini kan dia round 2. Jadi kita ingatnya di sini doang. Nanti kan dia repetisi. Jadi 8 bit plain text, dia 8 bit. Dia pertama di initial permutation. Nah, dia dibagi. Kan dia kan block chipper kan. Definisi block chipper adalah proses chipper, proses enkripsi dengan melakukan blocking, pembagian blok. Nah, dia ada 2 blok, yaitu blok yang kiri dan yang blok kanan.
Nah, 8 bit tadi dibagi 2 menjadi 4 bit seperti itu. Jadi yang bagian yang kanan ini dia diproses di extend and permutation ya, AP. Nah, karena dia di extend kan sudah ada penjelasan tuh. Kalau dia di extend berarti dari 4 bit yang awal di extend, diperpanjang menjadi 8. Sehingga inputnya 4 menjadi 8. Nah, sampai sini bisa diikuti? Oh, masih Bang. Halo? Masih Bang. Nah, terus Masih, Bang. pertanyaan di mana nih? Karena alurnya kan sebenarnya di sini doang. Karena sisanya kan dia tinggal mengikutin, udah dibagi. Sebenarnya sih sudah dari diagramnya sudah sangat jelas. Nah, tapi kalau kita coba lanjut, nah jadi dari 4 ke 8. Oke. Nah, di sini kan ada operator XOR nih. Dengan diproses dengan Q1. Nah, Q1-nya dari mana? Q1-nya dari sini, ya kan? Sampai sini oke? Kita bisa ngikutin semua kan? Kalau ada pertanyaan silain ya. Kalau misalnya ada yang kurang jelas nggak apa-apa diinterap aja biar kita bisa seragamkan pendapat. Nah, Q1-nya diproseskan dengan XOR akan menghasilkan 8 output, 8 bit output yaitu yang kiri dan yang kanan. Nah, ini di Xbox 1 dan Xbox 0 dan Xbox 1. Jadi dia ada proses yang outputnya itu adalah 2 bit. Jadi prosesnya di sini juga ada yang 4 inputnya menjadi 2, kemudian dipermutate 4, 2 dan 4 2 dan 2 menjadi 4. Nah, akan ada operator XOR lagi. Wah, ini udah mau habis. Tadi ada notif dari Zoom 10 menit lagi. Jadi di XOR di sini dengan yang bagian kiri yang belum diubah seperti itu. Nah, karena tadi kan bagian kiri belum diubah nih. Tapi kan dari tadi kanan kan sudah diproses. Nah, hasilnya ini outputnya akan diswap, ditukar. Itu untuk memastikan bahwa proses bloknya semua akan diolah. Jadi walaupun kelihatan sekilas, wah kan Bang kayaknya blok kanan doang nih Bang yang diproses. Dari tadi ada extend permutation, ada Xbox, ada permutasi 4 dan lain-lain. Yang kiri kok kayaknya nggak diolah. Enggak, kiri diolah juga kan dia ada operator XOR di sini. Setelah itu baru dia diswap, yang kiri menjadi kanan dan yang kanan menjadi kiri. Kemudian prosesnya diulang lagi menggunakan key 2 dan seterusnya sampai akhirnya diperoleh RON yang dibutuhkan. Dalam hal ini mungkin RON 16 seperti itu. Cukup? Halo? Berarti Bang yang ini yang akan ada dua diagram nih. Ya. Yang atas sama bawah. Berarti itu cuma tinggal setelah di swap dia cuma dibalikkan aja. Ya. Enggak kayak diagram pertama aja dia setelah di swap kayak gitu Bang. Ya, kan makanya tadi aku bilang jangan dilihat oh ini besar sekali Bang diagramnya. Saya capek ngapalnya, saya pusing. Nah, makanya di belah dua. Jadi cukup sampai yang di sini dulu ya kan di plain text-nya, setelah di swap dia diulangin lagi, prosesnya diulangin lagi, sehingga kalau rekan-rekan perhatiin tuh yang di sini kan di atas, paling atas 8 bit plain text nih, nah paling bawah dia 8 bit ciphertext, tapi kan prosesnya sama, dia direpetisi. Oleh sebab itu tadi dia mengandalkan diffusion dan confusion seperti itu, kan beda dengan yang stream chipper yang cuma confusion doang, cuma ganti-ganti per karakter simbol. Kalau ini kan dia enggak, dia per blok. Makanya apapun yang terjadi di round 2, round 3 dan seterusnya itu sama juga dengan round 1. Prosesnya sama. Ayo, udah ngerti Bang. Makasih Bang. Santai aja, nggak usah kaku. Ada lagi mungkin? Kalau bisa sih dari yang lain juga bisa aktif ya bertanya. Maksudnya kan kita juga kan perlu laporkan ini ke Pak Jo bahwa kelas PJJ ini aktif seperti itu. Ya silakan. Bang, izin bertanya Bang. Kan gini Bang, ada apa kan Bang? Ini enkripsinya kan Bang? Ya. Waktu membalikkan dia kan ke enkripsinya. Nah di enkripsinya ini kan ada di situ Bang, ada 10 permutasi, ada 4 permutasi. Ya Bang. Nah hasil dari permutasi kan Bang, 10 permutasi, 4 permutasi kayak gitu Bang. Ada itu nanti Bang beberapa urutan lah kan Bang. Contoh 10 permutasi, kita bakal menghasilkan 10 angka, nanti acak nih Bang 10 angkanya. Ya. Nah,
Nanti yang aku bingungkan Bang, waktu pembalikan deskripsinya itu kan Bang, dia bakal permutasinya itu gimana dia biar bisa ditemukan lagi gitu Bang. Apa Nah, komposisi awalnya? Itu sih Bang. ini pertanyaan yang sangat cerdas. Ini yang kita butuhkan. Siapa tadi namanya? Siapa tadi namamu? Andre Bang. Andre. Nah, itu catat ya, ketua kelas sama sekretaris. Pertanyaannya, kan kita Bang sudah ngacak nih Bang. Gimana caranya membalikkan lagi? Ya kan? Itu kan pertanyaannya kan? Bener Bang. Nah, makanya kita butuh key di sini. Key-nya kan nggak Tapi diacak. Kan key-nya sudah ditentuin. Contohnya misalnya yang di soal nih. Dia kan sudah ada ditentuin. Jadi ini plain text nih kan. Dia ada key awal lah gitu kan. Nah, kemudian nanti key-nya akan berproses juga memang. Ini makanya ada key 1, ada key 2. Sehingga diperolehlah ciphertext yang sangat berbeda dengan plain text-nya. Jadi asumsi simpelnya gini aja. Asumsi ya kalau SDS kita pikirkan mungkin terlalu jauh ya, terlalu banyak diagramnya 16 round seperti itu. Jadi kita coba simpel aja. Kita ambil SDS yang cuma 3 round aja deh misalnya. Jadi mengubah paket blok A menjadi blok B menjadi blok C. Nah, dengan A ke B itu tadi ada K ya kan, katakanlah K1. Nah, dari B ke C itu menggunakan K2. Nah, sehingga diperolehlah pakai C yang ciphertext seperti itu kan. Nah, pertanyaannya gimana caranya Bang? Setelah dari ciphertext ini kita mau kembali ke paket B. Nah, makanya sih hasil ciphertext tadi menggunakan key yang digunakan sebelumnya, yaitu key 2. Nggak langsung dari ciphertext menggunakan si key 1. Nah, prosesnya itu kan bagaimana caranya si proses itu, ketika dekripsi itu, bagaimana caranya memastikan bahwa yang digunakan itu memang benar key yang paling dekat dengan chipper, bukan key yang paling awal. Oleh sebab itu tadi dia mengandalkan diagram seperti ini. Kan alurnya kan sama saja. Jadi kalau kita perhatiin nih, P1, alurnya kan di sini. Jadi dari P10, ya tadi seperti kau bilang, P10, P8, Q1 kan. Nah, hasilnya kan dari P8 permutasi 8 lagi kan Q2 lagi. Jadi dia akan ingat key yang paling terakhir digunakan sehingga memastikan urutannya benar. Jadi dari enkripsi, dari plain text di enkripsi menjadi ciphertext. Nah, gitu kan alurnya. Nah, kemudian dicoba balik dari ciphertext didekripsi menjadi plain text. Nah, urutannya mengikuti seperti ini. Makanya ada di awal slide kan ada sudah dijelaskan bahwa risiko menggunakan block chipper adalah rawan error. Karena tadi ada kondisi memang ya memang jarang sih, ada kondisi satu blok itu bermasalah, kayak misalnya seharusnya dia menggunakan key 2 tapi dia langsung menggunakan key 1 atau key 3 lah gitu kan. Nah, itu kan sebenarnya problem. Makanya di sini level errornya lebih tinggi, tapi dia lebih aman seperti itu. Memang ya untuk teknisnya bagaimana algoritmanya bisa memilih dan ingat betul urutan key 1 dan key 2 itu kan ya agak susah sebenarnya dijelaskan secara teori karena kan dia udah diproses secara fungsi permutasi, fungsi random dan sejenisnya seperti itu. Cukup menjawab? Cukup bingung sih Bang. Tapi udah lumayan lah sih Bang. Udah cukup menjawab dikit. Sebenarnya gini aja ya, kayak mana cara simpelnya? Gini, aku ada ide deh. Misalnya kita pikirkan lingkungan ITDL. Di lingkungan ITDL itu ada kantin, ada asrama, ada kelas. Nah, semua diatur kan rutenya. Misalnya ASPA nggak boleh ke ASPI, betul kan? Ya mungkin ada kondisi bisa lah, tapi kan jarang sekali. Nah, rute-rutenya itu kan diatur. Bagaimana cara ngaturnya itu kan urusan yang lain lah, kondisi yang lain. Jadi misalnya asumsi roster mahasiswa setelah bangun kurve dan lain-lain, kemudian setelah bangun dia ke kantin, bergerak dari asrama ke kantin untuk makan, setelah dari kantin ke kelas 1, kelas 2 dan lain-lain mengikuti jadwal akademik. Nah, setelah itu makan siang lagi dan lain-lain. Nah, itu kan rute, itu alur. Tentu saja dalam beberapa kondisi itu tidak harus kaku. Misalnya bisa jadwal kegiatannya atau alurnya berubah dan lain-lain, tapi itu kan sesuai kondisi. Memang di sini dia mengandalkan permutasi atau
fungsi-fungsi yang lain yang memang kadang bikin kita bingung. Tapi kita nggak perlu bingungin yang di luar skop kita, karena nggak bakal ditanya juga bagaimana caranya memastikan proses dekripsi itu ingat urutan key. Itu nggak bakalan ada, karena kita nggak akan bahas. Kita kan di sini cuma bahas metodenya doang. Bagaimana cara menghasilkan key 1 alurnya, bagaimana mekanisme menghasilkan key 2 alurnya, seperti itu. Sehingga nantinya key 1 dan key 2 tadi digunakan untuk round 1 dan round 2 dan seterusnya. Jadi kita ingat aja konsepnya, blok. Seperti itu. Kita nggak perlu bahas terlalu detail sih bagaimana urutan dan lain-lain. Terima kasih, Bang. Kita ingat polanya aja ya, ingat polanya, ingat urutan, seperti itu. Nggak, kalau yang tadi itu kan kayaknya udah terlalu teknis deh. Bagaimana cara untuk memastikan kita tidak salah urutan kunci, kan gitu kan inti pertanyaan sebenarnya kan. Betul, Bang. Seperti itu. Ada lagi? Oh, ini udah mau habis nih. Kalau nggak ada, kita bisa tutup, bikin sesi baru lagi kali ya. Ya kan, karena kan kita juga belum screenshot kan. Oke, ini aku coba tutup dulu ya. Rekan-rekan jangan live dulu, standby aja. Aku coba tutup dulu sebentar, nanti kita buat lagi yang baru. Oke, gas saya. Ya, Bang.